minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid An-Nur Syukur beserta jemaah, Bapak RW dan Bapak RT, Niniak Mama, Urek Tunggang, Pucuat nan Boleh di Nagari, Dahan Rampak, Daun Narimbun Jepusako, Putiak Labe, Buah nan Masak, Makanan anak kemanakan, Kapai Tampe Batanyor, Kapulang Tampe Babarito, Taruh Kaimam dengan Katib Sarato Qadi Jotuangku, suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Hormat kami kabundo kanduang, limpapeh rumah nanggadang, Sumara Anjuang Paranginan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang Panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, paibo jo pakir miskin, panyantun jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitik santan dikuali, masak kalio si kuah gabau, harum setahun perjalanan. Sagantang bareh di tanah, kanyang laurang seminangnya. Kok dicubu rasonyo nasi, ampe tahun tainda lapa. Kok dikicok rasonyo gulai, ampe musim taraso jalama. Itulah ibu-ibu dan mamasa anawak. Mudah-mudahan semua kita yang hadir ini, baik dari golongan niniak mama, urang sia, bundo kanduang, para pemuda dan pemudi, diampunkan dosa kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, Allah menyuruh kita segera minta ampun. Jadi Al-Quran itu isinya sangat-sangat tidak bisa ditandingi oleh apapun juga. Minta ampun itu kepentingan awak atau kepentingan Allah? Kepentingan awak. Tidak amuan awak minta ampun, tidak ada Allah. Kebesaran beliau, keagungan beliau tidak akan berkurang. Tapi kita disuruh minta ampun, itu kepentingan kita. Wasari'u, bersegeralah kamu minta ampun. Kenapa? Pertama, umur kita pendek. Awak lebih lama di dalam kubur Pak daripada dunia. Yo tu Ustaz, kita cari contoh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur beliau dengan tahun Hijriah 63 tahun. Dengan tahun Masehi 61-nya. Beliau dikubur sudah 1500 tahun. Jarak dengan kita 1500 tahun. Tak usah dah. Umur beliau 63.
1.500 kurang 63 orang. Lah 1.000 lah 1.000 baratus 1.437 Allah salamu tu dia dikubur di dunia 63 nya. Kalau mau kini lah 70 tahun di dunia kurang 2 bulan. Tiba 10 Juni nanti itulah 70. Kalau ambo calik di WA orang-orang yang sama pensiun umur 70 enggak sekali 10 hari ada si innalillah. Kontak Pak Muiz kau dulu kau tambah nak calik. Apa kau orang pensiun kau capek sematinya lain. Nan pertama bapak-bapak perusahaan tak percaya jawab lain setelah awak berumur 56. Kalau awak tak karajo, ya kan? Itu gaji awak tak sama je ketika karajo dulu lah. Sedangkan iuran awak tak nyebayar orang gini lah. Iuran awak, gaji awak dipotong. Ya kan? Ditahan orangnya baru. Kini sedang perkara. Mendoa lah Pak supaya itu keluar. Ada awak kok keluar itu kan ganti jas perut. Ambo sesuai je jabatan je pangkai ambo, dapat je ambo dulu 4.900.000. Kalau 2 tahun berapa? Itu nanti keluar. Ya. Pensiun ketek. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, itulah kehidupan kita di dunia. Akhirnya kita berpikir sudah tu badan kurui penyakit tiba mati. Itu Pak. Kalau kita mati baralo dikubur awak melaki hari kiamat. Kalau Rasulullah tadi tidak apa-apa, beliau tidak berdosa barana lama dikubur tak ada. Beliau tidak akan diazab. Kalau kita ini ada saja dosa yang kita lakukan, tapi jangan cemas, bersegeralah minta ampun. Jangan dibuang-buang. Dengarkan anan disampaikan Al-Quran. Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan merugikan kita, tapi menguntungkan untuk kita. Yang kedua, kenapa kita disuruh segera minta ampun? Jangan unggu-unggu dosa awak. Jadi setiap hari istighfar. Ya kan? Kalau tak minta ampun kita, unggu-unggu dosa kini, dosa besok celai. Tak pernah kita minta ampun, tambah banyaknya. Kemudian yang ketiga, Allah tu ibu jawab. Coba kita lihat Pak. Malam kuat kan mengana-ngana turun Al-Quran. Diistilahkan namanya nuzul Quran. Para jemaah, karena sayangnya Allah itu dengan kita. Kalau kita berbuat kebajikan, manja'a bil hasanah, siapa saja di antara kamu berbuat baik, falahu, maka bagi orang yang berbuat baik itu 10 kali lipat balasannya paling kecil. Falahu asyru amthaliha. Wa man jaa bisayyi'ah, kalau engkau itu terlanjur berbuat yang buruk, fala yujza. Kalau tadi falahu, kalau ini fala yujza, tidak dibalas oleh Allah kecuali seumpama yang kita lakukan. Man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Pengertiannya bagaimana? Kalau nang buruk kita buat Pak, indah dibalik di Allah dong, kecuali samo jonan awak buat.
Di kalau nak buruk tu dibuat cie, dosanya cienya. Tapi kalau nak baik dibuat, paling indah, pahalanya 10 kali lipat. Balasannya. Nah, kemudian niat. Apa-apa ibu-ibu berniat bawakaf untuk musaji An-Nur Syukur ko. Lah dia siang piti 10 juta untuk wakaf. Tanya tu beberapa hari lagi awak kemagihan wakaf ko dapat musibah. Ya kan? Musibah ko bare. Pitih ndak ada selain dari pitih nang ka diwakafkan tu. Adi tunda wakaf ko dulu. Sebab musibah ko harus ditanggulangi. Musibah ko bare. Kalau musibah nan bare tu apa tunnya? Si tumbuh je batu sangka pitanah di bungo tanjung ini ditumbuh kuku tangga cincin sudah jari laku doang. Nah, itu percontohannya. Ya kan? Cincin sudah jari kuduang. Kama kali sorongan. Ini ditumbuh kuku tangga. Ya kan? Anda jadi kita bawa wakaf doh. Dipakai piti itu dulu untuk penanggulangi musibah kau. Pak, tapi niat apa ke bawa wakaf tadi ditulis cie palo. Niat baru. Lah, kita balik alai. Awak berniat membuat buruk kemambalian sakit hati ke orang. Tapi sebelum itu bertanya lo awak ke kawan. Ambo kemambalian dan ambo kesehatan. Abah menurut pendamping kawan. Bab itu pagi nanti kuat disinggung dek lidahnya. Memang kalau tersinggung dek lidah kau pak, itu tajam dari pisau. Kalau luko di pisau tampak darah, 2-3 taweh penama sanang menindak tampak pakai jo betadin jo sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubeknya. Mandanyui kau bunubun manggaga karangkai hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Di luar lipik tak berubah, di dalam cair tiup lagi. Padi ana rasanya. Ya kan? Kecek kawan-kawan. Dado nan selesai duit kau kalau jo dandam. Maafkan salah orang tu. Jangan dibalik lo sakit hati lagi kecek kawan-kawan. Tu kawan nan elok apa? Atulah yo dah mak. Jangan dipadia-dianya. Tu dari punggung anak ke kepalanya lagi. Tu tukang kipeh namanya. Tapi kawan tadi magia si tawa si dingin. Karena nasihat kawan tadi ndak jadi kita lakukan. Niat awak tadi ndak ditulisan dosa pak. Kalau niat baik ndak jadi ditulisan palo niat. Niat buruk ndak jadi ndak ditulisan dosa tadi. Begitu Allah cintanya kepada kita. Jadi kita disuruh segera minta ampun itu karena Allah cinta kepada kita semua. Ya kan? Atungkur suruh dia segera. Dosa kami sebanyak buyih diampeh nombak datuk. Dado nanindak lai. Batumpuk-tumpuk dosa ambo. Lai kemungkin ambo diampunkan Allah. Ya kan? Allah itu memberi kabar ndak ciek sure zedopa. Coba Pak rajin membaca Quran tu setiap sure ada Allah ya kan mengatakan innallaha tawwabur rahim. Allah itu penerima tobat dan penyayang. Amu atau indah itu tobat. Tapi kalau lah tobat baalai siso idui awak tu diisi jo amal-amal terbaik. Kalau bulan Ramadan kok kesempatan mana kau Pak Ibu? Ni kan? Berbuat baik. Contohnya. Ibu buat teh goyang tu dicerek, maksudnya cerek. Serumannya di rumah makan 10.000, kan teh goyang tu tehnya tak pakai tu.
Tu gula sakit. Seketik. Dia diletakkan dia teh meja ke masuk masjid kau. Kurang ke berbuku. Atau dekat rumah awak ada pisang rabah. Alun sempurna tuanya lah basandiang. Di paramnya keribi. Alai masak je nya. Diletakkan dia teh meja dekat masjid tu je air. Bara banyaknya orang nan meminum air tu, bara banyaknya orang nan memakan pisang tu, orang tu puasa. Pahalanya dapat dibu sebanyak puasa orang tadi. Tapi pahala orang tu tak usah. Kini kurma lah ada dibungkus orang tiga-tiga. Sebab kata Nabi, seindah-indahnya buku je kurma tu tiga. Indah ada yang tak datang lepas. Semuanya awak ke Makkah. Di Makkah ni ada batang taruang, batang tomat, batang timun, batang pisang, tak usah. Tapi buah pisang tiba sudah. Ya kan? Itu je negara awak. Walaupun korma tu banyak di Jazirah Arab, tapi buahnya tiba siko. Ala dibungkus ranjau plastik tiga-tiga. Adi bali gak 10 bungkus itu. Orang ke buku. Ada letak ni masjid. Murah berbuat baik tu. Ya kan? Berapa balasannya tadi? 10 kali lipat. Itu saya malam-malam awak sesudah tobat tu, itu jadi amal saleh. Ya kan? Ujung-ujungnya nanti mati kita, awaklah tobat. Bapak-bapak kita dikelompokkan di Allah bersama orang-orang takwa. Benarkah itu ujung ayat tadi? Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Orang nalah diampunkan di Allah tadi, lah nyuisi jo amal-amal baik, dosa nalamo ndak nyulang membuat lain, ya kan? Sudah ditip ek oleh Allah semuanya. Ndak ada bekas-bekasnya lagi. Kalau saat itu awak meninggal, maka meninggal kita sudah husnul khatimah. Jadi sampai ke kawan-kawan Pak, kan ada je sebagian kawan awak, 80 semuanya lunya sebayang. Ditanya dia sebabnya. Pertama dia tak pandai baca rukun salat. Tu yang kedua tangguang aja. Tangguang aja. Kalau orang tobat, bapak-bapak, aku cerita dalam Quran juga, ya kan? Fir'aun main bawa tukang sihir. Sebab katanya Nabi Musa ko dia Allah mujizat dikatakan sihir. Tukang sihirnya lebih dari 200 orang. Itu bisa Pak baca di dalam surah Al-Anbiya. Banyak surahnya tu. Lah bado-adoan tukang sihir Fir'aun ko je Nabi Musa asianan kada ulu. Ada ulu lagi je Nabi Musa. Anyo lapiknya campaan tali ke tengah berubah jadi ular. Tapi itu tak benar ular Pak. Itu permainan mata karena sihir. Ya kan? Oleh Nabi Musa mencari ular merayap tu takutnya. Apa kata Allah? Musa, tungkik di tangan engkau tu campak lo ke bawah. Nabi Musa macik tungkik dah campak ke bawah. Berubah jadi ular gadang. Tapi itu bukan sihir. Itu mujizat. Nyo makan ni ular tukang sihir tadi. 200 ekor ular tu nyo makan ke 200 nya. Habis. Ya kan? Selama ini tukang sihir itu Bapak Ibu ndak pernah kalah. Akhirnya kalahnya je Nabi Musa. Saat itu sadarnya sadonya. Kami tidak akan mengikuti engkau lagi Fir'aun. Engkau bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Tuhan Nabi Musa, Allah. Tandanya kami belum pernah kalah. Lah berpuluh tahun kami menyihir. Baru kali ini kami kalah. Jadi yang dibawa Musa ini benar. Ya kan? Alasannya tasungkur memberi hormat ke Nabi Musa. Bapak-bapak, nyo ambil padang. Fir'aun tu kan ada kasih sayang, Bapak. Nyo putuhi tangan orang tu kedua-duanya, kaki kedua-duanya.
Itulah boleh seorang tu lain. Tu keluar darah. Kalau kamu kembali bertuhan kepada saya, tidak mengikuti Musa, kamu akan saya maafkan, yang luka itu akan saya obat. Tapi kalau kamu tidak kembali kepada saya, lehermu kami penggal. Kecil orang tadi, kami kok mati nanti ke mati. Kini tidak dojo gunanya kami duit lai kaki jo tangan lakompong. Tapi kami mati kini, kami tidak mempersekutukan lain. Kamilah bertuhan ke Allah. Nanti mati kini mati. Hanya pancuang sadoli itu tukang sihir itu di Fir'aun Pak. 200 orang meninggal. Orang tadi dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allah adanya salat, alun. Allah adanya puasa, alun. Allah adanya salat tarawih, alun. Cuma keyakinannya mantap, ndak takutnya dibunuh, karenanya lah bertuhan ke Allah. Itu cerita Al-Quran, bukan cerita makin menandir. Lama kecil tadi sayang, ndak hafal Quran Pak. Ya kan? Kalau orang hafal Quran tu hanya baca ayatnya kesadonya. Tapi itu di dalam Quran cerita itu. Surat Al-Anbiya. Ya kan? Jadilah orang tadi masuk surga. Para manangnya masuk surga tu. Membuat pembukuan untuk suami tak adalah. Untuk bini tak adalah. Ya kan? Salat alum pernah, berzakat alum pernah. Tapi masuk surga. Apa itu? Kasih sayang Allah. Jadi namanya dosa banyak. Lain nama apa? Tukang sihir pula. Campaan ilmu sihir tu lah. Tu tobat. Sudah tobat nyelantak doto. Mati. Masuk surga Pak. Itulah sebabnya Allah menyuruh kita segera bertobat. Karenanya sayang Pak. Ya kan? Atau dipercontohkannya kepada kita, tukang sihir di zaman Fir'aun itu masuk surga semuanya. Kaum muslimin, benarkah kalau kita berbuat baik 10 balasan Allah dari kebaikan kita itu? Benar. Itu banyak ceritanya tu. Lain tak takkan tua mana lah apa-apa dah. Mau cerita. Ada menantu Nabi, adik sepupu beliau juga menantu, dan kemudian juga sahabat beliau. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Bininya sakit, hidup bansek. Bini kola kurui nak makan. Apa kata Ali kepada istrinya? Istrinya ini anak Nabi. Dia nang kalama dia. Boleh badan tu tagok balik. Buah dalimo bang. Dicari dia Ali sebalik kampung tu tak ada buah dalimo orang. Taruh ke pasar. Ciek lah orang menjual buah-buahan tu nya. Nan dalimo tu ciek lah. Balinya tak boleh lah dia go sarial. Balilah menjadi ambo bali yo Pak, yo ambo jual, lah yo kanu dompet. Kira dompet ko tak ada isinya piti, ro kana tu namo saya. Payali ko pulang, dah ada ke pembayar dia dari mulai. Jualah kain gua. Dibawalah kain istri itu ke pasar luar. Tak jual lo serial. Sudah tu dibayar dari mau kalau dibawa pulang. Ndak jauh dari rumah tu, ketiba di rumah ni, ada orang gaya tersungkur di jalan batu darah. Nah, bantu apa nak? Banyak orang lalu kemari tadi ndak ada nanamu membantu apa dah. Jadi darah nang keluar dari mulut orang tu busuk. Jajo orang mungkin. Ali ko orang elok. Didikan Rasulullah menantu Nabi. Nyoduduan orang tadi nyobarasian darat. Sakit apa Pak? Sakit paru-paru. Di mana rumah Pak? Rumah mana dolai. Istri apa? Saja ambo pensiun nyosi aja.
Dia tak tahu. Lai baru be apa jual ke baru be. Idu yang mau bansek sama jo berselimut kain saruang dia lo kate kaki tampak dia lo ke bawah telinga taboka. Lai makan apa lah seminggu nak makan tu mengko habis na badan. Anak kelama dia pak buah dari mana. Lai ada dari lain tapi kain nak menjual tadi rumah teraga itu cie lonya. Karena dia yakin bahwa berbuat baik balasannya nak tanggung-tanggung. Nyo karek pak. Nyo gian sekarek kagak itu. Orang tua tadi mau memakan, dibacanya doa. Ya Syafi anta Syafi la shifaun illa shifaun. Laba prosesnya di dalam sudah dimakan tu. Merah muka gaek tu. Ndak sasak angoknya lai. Ndak ada darah keluar dari mulutnya lai. Taluk dia duduk. Terima kasih ya nak jadi ubek dia pak. Ya kan? Lapang angok pak rasanya gini. Lai ketaluk dia pak berjalan. InsyaAllah nak. Ambo pulang lo yo pak, isteri ambo sakit kare lo di rumah. Pulang lah nak, tapi nak kuek nak tulang pak, tinggalan nak sekare itu naik. Aku awak ni lah. Mati je lagi. Tapi Ali ni lu imannya luar biasa. Nyohagian sekare. Dimakan ni orang gaek dan sekarang itu taluk dia lari cigin jewe elai baso piamannya cigin nak mencari caliaknya lai. Ali, apakah Ali marah? Tidak, dia berdoa, ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau ya Allah, dengan sedikit bantuan kepada orang tua yang sakit parah tadi, Engkau berkenan menyembuhkan penyakitnya. Saya sangat gembira ya Allah. Tapi Engkau tahu ya Allah, nang kambo bawa pulang dah dolai. Yo kok lai dapet bini nan elok. Kok dapet bini nan bercelalek di bibi bijak. Lah jale kainnya nang juga tu ndak ada nang bawa pulang. Taruh siali kota siok langkahnya pulang. Anak kadi baca beko. Ternyata begitu dia tiba di halaman, istrinya lah menyonsong. Bang, ambo bangga dengan abang. Istri sakit awak bansek. Abang lulus dari ujian Allah. Orang gaek nak batuk darah abang lihat tadi itu, nan abang bantu tu, itu malaikat kecil ayah. Ayah tu Rasulullah mintu wali. Malaikat menyamar menguji abang. Kira abang lulus. Kan nyo lari tadi bang. Iyo nyo ke rumah awak go bang. Manganyo kemari. Mau be ambo. Alhamdulillah sudah diube. Ambo nyo sehat kalau di Allah. Seperti yang abang lihat ini. Lah sama ibu Fatimah tu. Jo ibu-ibu sudah mandi lah pakai hand body. Bapak ibu yang terhormat, bang, ada titipannya untuk abang. Apa tu dia? Ndak mau caliak dah bang. Bang pun ndak dicaliak. Katanya untuk abang. Jadi nak berhak mencaliak dulu abang. Awak lalu kan jujur istrinya pak. Kau ini awak tanya kaki lagi awak tiba. Kiranya 10 buah dalimo. Iya kan? Yang diberikan 1 tadinya, gantinya 10. Itu alun pahala bah. Balasan materi dengan materi. Begitu Allah. Jadi kita jangan ragu-ragu berbuat baik. Apapun.
minta pendapat orang Jawa, mencari solusi, tertumbuk galah kenapa tersorong bajak kamatu paniknya, dah ada jalan keluar dinyo, ada tunjukan dinyo, senang hatinya, karena dapat pengananya setelah kita tunjuki. Itu juga berbuat baik, bukan dengan uang saja. Ya kan? Jadi setiap hari ini berniatlah kita selalu dapat berbuat kebaikan. Kau ada cerita je lain. Kali nak mengentuk tak? Nyecik lain. Ada sahabat Nabi namanya Abu Darda. Jadi nyo mencari kawan tak sembarang manusia kawannya Nabi. Jadi Abu Darda ini temannya Rasulullah. Maka banyak ilmu dapat. Suatu kali dia berjalan dengan Rasulullah, tiba di sebuah kuburan. Tamanuang Nabi dekat kuburan tu. Dalam tamanuang Nabi ketawa. Kalau galak dalam menangis, kau apa tu ni optimis? Apa salah payah nak berfikir kau salah. Meninjau padilah masak, batang kapeh di tepi jalan, hati risau di bawah galak, bak paneh mengandung hujan. Ya Rasul, engkau sedih, tapi engkau ketawa. Apa yang engkau dengar dari dalam kubur itu? Abu Darda, yang dalam kubur ini orang taat, juga orang dermawan. Situ nanti kecian Allah kamu. Jadi Nabi itu bapak-bapak kadang-kadang magi tahu dia Allah. Baca Allah magi tahu, kadang-kadang dia orang dalam kubur itu mengejek ke Allah. Kalau orang ini dikeluarkan oleh Allah dari kubur, dia tak akan mengurus kekayaannya. Dia akan memanfaatkan bulan Ramadan itu sebulan untuk yang sebaik-baiknya. Dan dia tidak akan meninggalkan salat 2 rakaat sebelum fajar. Rupanya di kubur ke Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan awak ko, nyopa calian pahalonya di Allah dalam kubur. Jadi luar biasa pahalonya tu. Begitu juga kita berbuat dosa diperlihatkan oleh Allah, maka orang itu cemas. Di kalau orang lah mati itu dua, innal abrara lafi naim, orang yang mati baik, orang baik-baik dalam kenikmatan. Pahalo-pahalo amalnya itu diperlihatkan. Ayam dia sesali, mangkoinya tu ingin kok keluar di kubur menyambung amalan. Orang-orang elok tu apa? Nanya saya, misalnya nyoba sedekah 3 juta, bamang kondak 9 juta de masyarakat dulu. Mencari pahalonya kok. Manyasanya ndak memperbanyak dari itu. Jadi ibu-ibu kalau naik ke masjid kota infak kan ada senang doa, akan nak kaji yang boko balik. Ibu kau sedekah 1,000, akal wali 5,000. Rencana 1,000-nya tadanga kaji. Lah dalam kubur orang elok-elok manyasanya bamang ko amal ko ndak sebanyak-banyaknya membuat dulu. Coba bayangkan Pak, orang yang tidak pernah salat, pinyo agama Islam, pindak salat. Ndak pernah baca Quran, ndak pernah berinfak. Apa nanyo caliak di kubur nanti? Yang anehnya Pak, manusia kalau lah itu nyo menyasa sabiadab manusia, kalau lama do itu menyesal. Alhamdulillah.